Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita perlu menjadi orang yang mendapatkan informasi yang cukup. Jikalau kita tidak mau menjadi orang yang tertinggal atau ketinggalan dari zaman ini. Namun saudara, kita juga harus menjadi orang Kristen yang semakin mengenal kebenaran. Jikalau kita tidak mau dihanyutkan oleh dunia ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, jikalau kita memperhatikan sekeliling kita yang kita hidup bersama-sama, maka saudara-saudara, kita mengetahui zaman kita ini adalah zaman teknologi informasi yang sangat canggih dan luar biasa percepatannya. Sehingga saudara, mungkin saudara juga termasuk orang-orang yang tiap pagi buka mata langsung mengecek informasi-informasi yang sudah ada di tangan saudara, yaitu di device yang saudara miliki. Saudara serasa jikalau kita tidak membuka dan mengecek, kita takut ketinggalan informasi. Atau setidaknya ada kehausan, keingintahuan apa yang terjadi di dunia ini atau di antara teman-teman kita. Saudara, berapa banyak di antara kita yang menyediakan waktu cukup banyak untuk membaca seluruh informasi itu. Informasi yang benar ataupun informasi yang sifatnya gosip. Bahkan ada orang-orang yang senang sekali dengan berita-berita yang tidak menentu itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, sebagai orang percaya, berapakah kerinduan kita tiap hari meneliti firman Tuhan, membaca firman Tuhan? Saudara, kita butuh informasi supaya kita tidak ketinggalan zaman. Tetapi kita butuh firman Tuhan, kebenaran itu, supaya kita tidak dilumatkan oleh zaman ini. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal 2 ayat 1-4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita dapat luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mungkin adalah hal yang menohok kita. Karena sebagai orang percaya, kita tidak seperti apa yang dinasehati dari bagian ini. Namun saudara, biarlah bagian firman Tuhan ini menyegarkan kita dan mengembalikan kita kepada track yang harus kita lalui sebagai orang percaya. Saudara, apakah pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita dari bagian ini? Yang pertama, saudara, kita yang sudah mendengarkan pengajaran firman Tuhan, kita masih perlu belajar lebih teliti akan firman Tuhan. Jikalau kita tidak mau hanyut oleh arus dunia ini. Saudara, firman Tuhan berkata, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara, kalimat ini sangat-sangat luar biasa. Harus belajar lebih teliti akan firman Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi, lebih detail lagi. Bukan sekedar lewat, bukan sekejap mata, bukan sekelebatan. Tetapi harus lebih teliti. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masih ingatkah saudara bagaimana ular mencobai Hawa? Saudara, bukankah ular membolak-balikkan kebenaran firman Allah? Saudara, disitulah mengapa kita harus lebih teliti
merenungkan firman Tuhan. Karena saudara, jikalau kita tidak teliti, kita akan bingung dengan dunia ini. Kita akan bingung dengan tipuan si jahat. Karena kebenaran firman Allah akan dibolak-balikan. Dan saudara, kita tidak tahu mana yang benar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh mengenal kebenaran sebagian-sebagian. Kita harus mengenal kebenaran secara utuh. Jikalau kita ingin tetap berdiri tegap di atas iman kita kepada Yesus Kristus. Saudara, kita pasti sebagai orang percaya sering mendengar khotbah. Sering mendengar renungan. Apakah cukup? Tidak. Saudara, engkau dan saya harus membaca firman Tuhan dengan lebih teliti lagi. Supaya kita tidak terbawa oleh arus dunia ini. Oleh karena itu saudara, mari kita membaca firman, merenungkannya setiap hari. Dan tidak jemu-jemu, memikirkannya. Sehingga dengan demikian saudara, kita bisa mendapatkan kebenaran itu. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, ketidaktaatan kepada firman, di mana melalui malaikat telah disampaikan kepada kita, yang itu terdapat dalam kitab suci, maka kita akan menerima upah yang setimpal. Apatah lagi ketika seseorang menolak keselamatan yang sedemikian besar di dalam Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran ketidaktaatannya akan mendapat balasan setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, sebab kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara, Perjanjian Lama, firman Allah seringkali disampaikan oleh para malaikat. Dan saudara, firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat itu tetap adanya. Karena satu iota pun tidak akan jatuh sebelum dia digenapi. Dan saudara, manusia yang menolak firman Allah yang disampaikan malaikat akan mendapat upah yang setimpal. Karena dia tidak percaya kepada Allah. Saudara, bagaimanakah mungkin orang yang menolak keselamatan yang begitu besar melalui pengorbanan Kristus, dia akan bisa selamat dan tidak menemukan kebinasaan? Karena saudara, dia telah menolak keselamatan yang begitu besar yang Kristus telah nyatakan kepada kita melalui pengorbanannya. Saudara, disinilah saudara-saudara, kita harus terus menyadari betapa kasih Tuhan begitu besar kepada kita. Saudara, ketika malaikat menyampaikan firman Allah, maka firman Allah itu harus ditaati. Jikalau tidak ditaati, ada upah setimpal melaluinya. Namun saudara, apa yang Yesus kerjakan? Yesus kerjakan adalah dia menyampaikan kabar baik supaya kita orang berdosa yang tidak sanggup melakukan perintah-perintah Allah, Tuhan mau tanggung seluruh dosa kita. Supaya kita, di dalam Dia kita diselamatkan. Di dalam Dia kita dibenarkan. Dan di dalam Kristus kita menjadi anak-anak Allah. Dan Allah tidak memperhitungkan seluruh pelanggaran kita. Karena Kristus. Saudara, bayangkan apa yang Yesus berikan kepada kita. Saudara, betapa mirisnya jikalau kita menolak apa yang Yesus kerjakan bagi kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita renungkan sekali lagi akan Yesus Kristus yang begitu mencintai kita. Kita tidak sanggup hidup berpadan dengan firman-Nya, tetapi Kristus, Dia telah menggenapi bagi kita. Mari
kita buka hati. Percaya kepada Kristus. Karena apa yang Yesus kerjakan, itu tuntas menyebabkan engkau dan saya menerima hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Melalui firman-Mu kami melihat betapa engkau mencintai kami. Di dalam Yesus Kristus. Karena ya Tuhan, apa yang dikatakan oleh malaikat yaitu firman Allah, sifatnya tetap. Dan kami yang tidak taat, kami menerima upah yang setimpal. Tetapi Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk menggenapi keselamatan bagi kami sekalian. Ajar kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.